Jadi teringatnya Bapak setuju hukuman koruptor, hukuman mati? Jadi kita lihat dulu. Jangan dilihat dulu Pak. Tadi Bapak udah cerita. Tingkat setuju nih. Hukum ini kami rasa ya, kita sebagai rakyat kecil saya rasa gak usah ragu-ragu lah, buat aja hukum mati. Karena gini Pak Profesor, kalau nggak begitu negara kita ini nggak maju-maju Pak. Subur ini masalah apa namanya, koruptor. Mukhtar Kusumaatmadja dan juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Jadi hukum itu dibentuk sebagai alat rekayasa sosial. Artinya apa? Hukum diciptakan untuk menciptakan percepatan pembangunan negara. Tentu bukan hanya sekedar dalam pembangunan fisik, tetapi juga meningkatkan ekonomi nasional yang juga harus berawal dari peningkatan ekonomi di bawah. Nah, ini juga harus diperhatikan fungsi hukum itu yang sebenarnya adalah sebagai alat rekayasa sosial, merubah perilaku, merubah tingkah laku masyarakat untuk patuh, taat, sehingga peningkatan pembangunan semakin meningkat dan tentunya ekonomi kita juga semakin meningkat baik di taraf nasional maupun di taraf bawah. Jadi teringatnya Bapak setuju hukuman koruptor, hukuman mati? Jadi kita lihat dulu. Jangan dilihat dulu Pak. Tadi Bapak udah cerita. Tingkat korupsinya dulu yang dilihat. Jadi koruptor ini kalau juga korupsi 100 juta ya nggak usah dihukum mati. Jadi kita lihat dulu aspek-aspek, ada batasan seberapa nilainya betul, yang harus dia dihukum mati. Saya setuju. Tapi kalau disamaratakan asal koruptor dihukum mati, saya tidak setuju. Karena apa? Karena begini Pak Bambang. Orang yang dituduh sebagai koruptor hari ini belum tentu dia juga koruptor Pak Bambang. Ada juga dia korban politik, korban kejahatan satu kelompoknya, korban kejahatan satu gengnya, sehingga dia harus memasang badan untuk disebut sebagai koruptor. Padahal kalau kita analisis lebih dalam, pelaku utamanya bukan dia.